warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dr. Anda Rina Apriana. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2024 dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan video praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dalam PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2024 dengan mengambil tema Jati Diri dan Budaya Nasional dengan metode pembelajaran berdiferensiasi di kelas 8A SMP Negeri 161 Jakarta. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita lanjutkan materi Jati Diri dan Budaya Bangsa, kembali ke buat kelompok dan kita akan mengerjakan melanjutkan. Silakan kalian buat kalian untuk kelompoknya, kalian buat silakan 3 HP. Infografis atau video. Infografis bebas kalian membuat bagaimana. Dengan tema mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dalam menghadapi era globalisasi. Mempertahankan nilai-nilai bagaimana sikap baik mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dalam menghadapi era globalisasi. Sekarang sudah masanya era globalisasi. Bagaimana, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan untuk mempertahankan nilai-nilai rumput atau nilai-nilai kearifan lokal? Karena kan sekarang di antara kita itu sekarang boleh bilang demam
Korea. Demam kebudayaan Jepang. Makanan Korea, kita dibangga makanan Korea, makanan Jepang. Padahal makanan kita sangat luar biasa loh. Beraneka ragam dan sangat enak. Masakan Jepang sebenarnya kalau kita perhatikan itu sama dengan masakan kayak soto. Kalau lebih enak soto daripada masakan seperti ramen. Kemudian apa lagi? Sejenis ramen. Kalau dibilang enakan soto, miso, itu lebih enak soto. Kemudian dorayaki kue apam sama dengan kue apam atau yang kue kamir ya. Kue kamir hanya dikasih selai coklat, selai kacang atau kacang hijau. Kemudian kimchi, apa itu kimchi? Kimchi sawi yang diasinkan, sawi yang difermentasi. Dikasih bumbu bawang putih, bawang merah, bawang bombay, kemudian dikasih cabai bumbu, kita fermentasi. Kita juga ada sebenarnya. Kalau kita makan asinan, itu ada sawi asin. Itu lebih enak malah buatnya, lebih mudah. Kita hanya menjemur sebentar sawinya, kemudian kita kasih air beras, kita diamkan beberapa hari selesai. Kita itu lebih suka makanan Jepang, makanan Korea dan makanan Indonesia. Kalian nggak kenal makanan betung, goreng, atau tekwan, atau rupenya dari belalang, belalang. Kalian nggak kenal, padahal di daerah ada yang makan pakai belalang. Kemudian sayur tales, batang tales. Itu lebih enak daripada ramen. Kemudian kalian juga untuk tahu rasanya soto Makassar. Kalian di Makassar mungkin sudah tahu soto Makassar. Soto Banjar itu lebih enak soto daripada ramen. Kurang meriah, besar. Daripada kita beli ramen, miso, harganya 40.000, kalau kita bikin sendiri 50.000 satu keluarga. Oke, jadi kita kalian silakan kalian pulang. Bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dalam menghadapi era globalisasi? Kalau infografis, silakan kalian diskusikan dan contoh dalam bentuk apa? Kalau sudah selesai, kirim ke GTR. Nah, supaya apa? Supaya tidak seperti itu, WA. Karena pertanyaan sudah di WA. Oke, silakan. Video visual atau video atau recorder. Silakan WhatsApp boleh. Boleh digital, boleh manual. Jadi mereka laporan kalian di DC. Pada pembelajaran berikutnya dengan materi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kampung yang kemudian Cianjur, Ciawi itu bagaimana? Bahasanya beda. Cirebon ada bahasanya ada ke Jawa Tengah, Jawa Tengah karena perbatasan. Agak gimana bahasanya? Kebudayaannya beda. Itu budaya daerah kita yang dibilang sebagai akar kebudayaan nasional. Oke, lanjut ya. Next, sistem nilai budaya. Ada yang paham? Kita mulai dari apa? Sistem nilai budaya. Yang masyarakat memiliki sejumlah nilai budaya yang mereka taati. Kenapa disebut memiliki sejumlah nilai budaya yang mereka taati?
Sama seperti sekolah. Sekolah punya budaya. Contohnya takram. Takram budaya bukan? Masuk termasuk budaya bukan? Budaya disiplin, kemudian kebersihan, kemudian pelatihan itu masuk budaya. Dan harus ditaati. Seperti kalau kita bersekolah, takram harus kita taati. Di daerah pun sama. Masing-masing daerah mempunyai kebudayaan yang harus kita taati. Misalnya apa? Misalnya apa? Nah, Pontianak, kalau ibu ingin memasuki ke daerah yang wilayahnya suku bangsa Dayak, kita harus mengikuti tata cara mereka. Misalnya, tidak boleh buang air sembarangan, tidak boleh berbicara sembarangan, tidak boleh seperti kalian nih, misalkan cowok cewek berkunjung ke sana, tidak boleh bicara melihat cewek-cewek sana yang cantik-cantik, itu senang sama kamu. Tidak boleh bicara. Karena apa? Kalau bicara seperti itu beranggapan bahwa kita betul-betul siap. Siap apa? Siap menikah, siap melamar. Saya suka sama kamu. Itu udah, oh iya berarti Hafid suka sama cewek. Tidak mau. Hafid ini kan panggil sama orang tuanya. Kamu betul suka sama anak saya. Hafid walaupun hanya bilang iya, tapi dia hanya sebagai main-main. Dia hanya sebagai untuk menyenangkan hati. Iya, padahal dalam menjalin ini melamar, tapi kita orang tua kecil, si wanita tersebut itu sudah pernah melamar. Tidak mau ditanya, kamu siap? Kamu suka sama anak saya? Kalau aku bilang enggak, saya nggak suka. Saya hanya ini aja, hanya main-main. Langsung pada saat itu juga, aku sekarang merasa mempermainkan anak tersebut dan tersebut dan akhir salam. Dalam salam akan ada kejadian apa? Jadi jangan sampai kita berkunjung ke orang atau ke daerah itu jangan asal pas ngobrol suka sekarang sendiri suka bisa apa doang. Kalau di sana ya suka kamu harus siap melamar. Kalau tidak orang tuanya itu akan melakukan sesuatu yang mungkin tidak akan nyaman dengan orang. Dipaksa menikah tanpa tendeng alih-alih. Karena sudah mengatakan saya suka dengan kamu, berarti sudah ada niat untuk melamar. Maka hati-hati nanti kalau kalian berjuang saat sudah dewasa bekerja ke daerah luar harus berhati-hati untuk tidak asal bicara. Aku berpikir, oh iya, saya nggak berpikir ini nanti saya punya sesuatu. Karena memang sering kejadian. Karena di rumah di daerah itu ada istilah kalau sudah minum air kapuas itu nggak akan balik lagi, akan kembali lagi. Ini salah. Jadi kalau istilah lagi kalau istilah di daerah itu kalau sudah minum air kapuas pantangnya akan pulang. Misalkan balik dari Jakarta ke Kalimantan Barat, kalau sudah minum air kapuas jangan lupa kita mau kembali lagi jangan balik itu mungkin akan menikah lagi, mungkin akan menikah dengan orang dari daerah tersebut. Jadi ada istilah yang berkuasa seperti itu, kembali lagi pada diri masing-masing.
Oke kalian, karena waktu sudah habis, kita lanjutkan minggu depan dengan materi yang sama, dengan video yang sama. Oke, sampai jumpa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan kalian buat? Nasional. Bagaimana kalian menghadapi tantangan globalisasi untuk mempertahankan kebudayaan kita? Kalau kemarin kan kita masa pandemi menguatkan solidaritas. Jadi gimana Bu? Sekarang bagaimana menghadapi tantangan globalisasi untuk mempertahankan kebudayaan nasional? Bagaimana menghadapi tantangan globalisasi untuk mempertahankan kebudayaan? Silakan kalian buat proyek sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian. Bisa melalui video, infografis, bisa melalui poster, kemudian bisa melalui PPT, Canva atau PowerPoint. Poster juga bisa manual, bisa digital. Silakan. Atau membuat bahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesia kemarin PowerPoint itu? Nah, yang pakai infografis juga, cuman namanya apa? Silakan kalian kesepakatan kelompok kalian. Buding. Pelajaran kedua, masuk yang pelajaran kedua. Kita masuk ke bab 5 dengan judul jati diri bangsa dan budaya nasional. Silakan kalian buka bukunya. Budaya nasional sebagai identitas dan jati diri bangsa. Sebelum kita materi, apa yang dimaksud dengan budaya bangsa? Kalian tahu budaya bangsa? Budaya bangsa adalah silakan buka. Jadi komunitas masyarakat Baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional. Jadi kalau dikaitkan dengan kearifan lokal, ada hubungannya tidak? Kearifan lokal budaya bangsa yang dikaitkan dengan kearifan lokal ada. Apa misalnya? Kan di situ dikatakan bahwa budaya bangsa adalah refleksi dari nilai-nilai yang ada yang berasal dari komunitas masyarakat. Nilai-nilai yang ada itu apa? Misalnya setiap kawan kita nilai-nilai apa?
Kemudian, mengapa sebuah budaya disebut sebagai budaya nasional? Karena kenapa budaya disebut sebagai budaya nasional? Mengapa budaya nasional? Agar hanya saja sekarang budaya kita pada masa sekarang kita tidak terlalu dengan budaya kita sendiri. Kita lebih suka dengan budaya dari luar. Akhirnya budaya kita lama-lama akan hilang. Contohnya apa? Sekarang lagi musimnya K-pop ya, Korea. Sampai makanan pun makanan Korea, makanan Cina, makanan Jepang. Dan mungkin kalian tidak mengenal lagi masakan Indonesia. Yang taunya takoyaki, dorayaki, topoki, ramen, takoyaki, ikan bakso. Gak ada lagi kalian kenal. Gabus goreng, soto Lamongan atau soto Sokaraja atau soto Makassar. Hewan. Udah nggak tahu lagi hewan. Kemudian pempek itu akan hilang lagi lama-lama. Makanan-makanan terus saya nanti nggak tahu lagi akan putus dulu kayak apa sih? Nggak akan tahu lagi apa? Sudah terkontaminasi dengan makanan-makanan luar. Ya, kita tidak menutup diri sih, cuma setidaknya masih mengenal atau masih mengetahui makanan kalian. Nanti anak-anak kalian sudah nggak zamannya lagi, sudah nggak tahu lagi rujak cingur. Udah nggak tahu lagi tahu gejrot. Mungkin ya udah nggak tahu lagi. Tahunya sekarang tolong beliin, aku mau ramen. Mungkin. Kemudian bagaimana hubungan budaya nasional dengan persatuan bangsa? Bagaimana hubungan budaya nasional dengan persatuan bangsa? Kemudian apa saja tantangan globalisasi terhadap budaya nasional? Tantangannya bagaimana? Tugas kalian, tanggung jawab kalian itu nanti tantangan kalian ini ada globalisasi dengan terhadap budaya kalian sendiri. Jangan sampai budaya kalian hilang hanya karena kita tidak melestarikan, kita tidak mempertahankan budaya. Karena banyak budaya kita yang hilang. Pulau kita banyak yang hilang, budaya kita banyak yang hilang, sudah diklaim oleh negara lain, sampai lagu kebangsaan kita juga sudah hilang, klaim baru lagu nasional negara tetangga. Apa misalnya lagunya? Kalau Bandung, jadi halo-halo, jadi halo apa? Lagunya diubah sedikit, belakangnya halo-halo Bandungnya diganti saat kita itu hilang. Kasihan kalau